Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Vera Alifah yang berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pengkajian kesusastraan dengan sebabnya yaitu sosiologi pengarang, karya sastra dan pembaca, serta pengaruh kenyataan terhadap karya sastra. Berikut saya uraikan. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang. Sebagai pencipta karya sastra, dalam sosiologi ini, pengarang sebagai pencipta karya sastra dianggap merupakan makhluk sosial yang keberadaannya terikat oleh status sosialnya dalam masyarakat, juga hubungannya dengan pembaca. Wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain, yang pertama itu adalah status sosial pengarang, yang kedua ideologi sosial pengarang, yang ketiga latar belakang sosial budaya, keempat posisi sosial sastrawan dalam masyarakat, yang kelima masyarakat pembaca yang dituju, dan yang keenam mata pencaharian pengarang dan profesionalisme. Sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi sastra ini berangkat dari teori mimesis Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Wilayah kajian sosiologi karya sastra. Beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Di samping itu, sosiologi karya sastra juga mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Juga mengkaji sastra sebagai bias atau refleks dan realitas menurut Ari Levin via Junus 1986. Sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Menurut Wallet dan Warren, hal-hal yang menjadi wilayah kajiannya antara lain permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra, serta sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, serta perubahan dan perkembangan sosial. Di samping itu juga mengkaji fungsi sosial sastra, mengkaji sampai mana beberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial. Sedangkan pembaca itu merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. Menurut Wallet dan Warren tahun 1994, seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya atau pelindungnya, tetapi juga dapat menciptakan publiknya. Menurutnya, banyak sastrawan yang melakukan hal tersebut. Misalnya penyair Coleridge, sastrawan baru untuk dinikmati oleh publiknya dengan menciptakan rasa baru. Dampak dan fungsi sosial karya sastra. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, Ian Watt membedakan ada 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra, yaitu yang pertama, pandangan kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. Yang kedua, pandangan seni untuk seni, yang melihat sastra sebagai penghibur berkala. Dan yang ketiga, pandangan yang bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur.
Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Kenyataan di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra yang diacu oleh karya sastra. Oleh karena itu, secara garis besar, pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia, terutama menyangkut kehidupan kemasyarakatannya. Wilayah sosiologi sastra itu cukup luas. Wallach dan Warren dalam Sayuti 2007 membagi telaah sosiologis, yaitu sosiologis pengarang, sosiologis karya sastra, sosiologi sastra yang mempermasalahkan tentang pembaca, dan pengaruhnya sosialnya terhadap pembacanya. Pendekatan mimesis atau mimetik dalam mengkaji sastra. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berupaya memahami hubungan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Berasal dari kata mimesis dalam bahasa Yunani yang berarti tiruan. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang memandang prosa fiksi sebagai hasil ciptaan manusia yang ditulis berdasarkan bahan-bahan yang diangkat dan semesta, atau pengalaman hidup penulis, atau hasil penghayatan penulis terhadap kehidupan sekitarnya. Dalam pendekatan ini, karya sastra merupakan hasil tiruan atau cermin dari kehidupan. Dalam mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan pendekatan mimetik, dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan realitas kehidupan yang ada dalam karya sastra tersebut. Karena pendekatan mimetik menghubungkan karya sastra dengan realitas, maka kemudian muncul anggapan bahwa karya merupakan cerminan dari realitas, sehingga hakikat karya sastra yang bersifat fiktif seringkali dilupakan. Teori sosiologi sastra. Di sini kita akan mempelajari teori mimesis dan kreasi menurut Plato dan Aristoteles. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang ada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan, ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini atau manusia nyata adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Demikian juga benda-benda yang ada di dunia seperti bunga, pohon, meja, kursi, dan lain sebagainya dianggap sebagai tiruan dari dunia gagasan mengenai hal-hal tersebut. Maka ketika seorang penyair kemudian menggambarkan mengenai pohon dalam puisinya, misalnya, dia hanyalah menggambarkan tiruan dari sebuah tiruan. Oleh karenanya, puisi apa saja yang dihasilkan tidak lain hanyalah tiruan dari barang tiruan. Dalam rangka ini, menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari tataran yang ada yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang fenomenal. Seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam kenyataan yang tampak, berdiri di bawah kenyataan itu sendiri yang hierarki. Hubungan antara sastra dengan masyarakat selanjutnya dirumuskan kembali oleh Aristoteles dengan teori kreasi. Berbeda dengan Plato yang memandang sastra sebagai tiruan kenyataan, Aristoteles memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Sambil bertitik pangkal pada kenyataan, seniman atau penyair menciptakan kembali kenyataan. Seniman mencipta dunianya sendiri dengan probability yang memaksa dengan ketakrelaannya. Apa yang terjadi dalam ciptaan seniman masuk akal dalam keseluruhan dunia ciptaan itu dan sekaligus karena dunia itu merupakan konstruksi perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam
hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra yang awal, hubungan antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan bersifat langsung, tanpa mengikat hakikat sastra sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang dan berbagai latar belakang dan motivasi yang kesemuanya akan ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam karya sastra. Kajian sosiologis dalam mengikuti karya sastra. Karya sastra dapat dilihat dari segi sosiologi dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Kajian sosiologi sastra memiliki kecenderungan untuk tidak melihat karya sastra sebagai suatu keseluruhan, tetapi hanya tertarik pada unsur-unsur sosio-budaya yang ada di dalam karya sastra. Oleh karena itu, sosiologi sastra yang melihat karya sastra sebagai dokumen sosial budaya ditandai oleh yang pertama, unsur atau isi cerita dalam karya diambil terlepas dari hubungannya dengan unsur lain yang secara langsung dihubungkan dengan suatu unsur sosio-budaya, karena karya itu hanya memindahkan unsur itu ke dalam dirinya. Yang kedua, ada pendekatan yang dapat mengambil citra tentang sesuatu, misalnya tentang perempuan, lelaki, orang asing, tradisi, dunia modern, moral, dan latar belakang tokoh dalam suatu karya sastra atau dalam beberapa karya yang mungkin dilihat dalam perspektif perkembangan. Dan yang ketiga, ada pendekatan yang dapat mengambil motif atau tema yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan di luar karya sastra. Menurut John Hall dalam Endaswara, aspek sosial dalam telah sosiologi sastra mencakup 1. Moral, 2. Etika, 3. Keadaan ekonomi, 4. Cinta kasih, 5. Ketaatan agama, dan 6. Latar belakang pendidikan. Di sini saya mengambil contoh telaah sosiologi sastra dalam novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Yang pertama itu ada etika. Pada kutipan di atas ini menunjukkan percakapan tokoh Wati dan Kabul. Ketika Wati datang, Kabul yang hendak pergi bersikap sopan dengan mengajak tokoh Wati untuk ikut. Tokoh Wati pun menunjukkan etika yang baik ketika diajak oleh tokoh Kabul. Yang kedua, keadaan ekonomi. Pada kutipan di atas dapat menunjukkan bahwa latar belakang ekonomi penduduk kampung tersebut adalah tingkat menengah ke bawah, karena ada ungkapan tersirat bahwa dengan adanya proyek seluruh penduduk mendapat pekerjaan menjadi kuli. Hal itu bisa dilihat dari kalimat untung kesedihan Pama Marta Satang sedikit berkurang karena anak lelakinya bisa ikut bekerja sebagai kuli batu proyek. Itu menunjukkan bahwa selama ini memang penduduk desa tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Yang ketiga ada cinta kasih. Pada kutipan di atas ini menunjukkan sikap perhatian tokoh Wati kepada tokoh Kabul, yaitu dengan memberikan perangkat sholat sebagai bentuk cinta kasih yang dimiliki tokoh Wati. Dengan begitu, sudah bisa diketahui bahwa tokoh Wati memiliki perasaan suka terhadap tokoh Kabul. Yang keempat ada ketaatan agama. Pada kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Kabul melaksanakan salah satu perintah agama sebagai intuisi yang penting dalam menopang kehidupan. Yang kelima ada latar belakang pendidikan. Pada kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Wati memiliki latar pendidikan yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kalimat, namun selama setahun mencari pekerjaan, yang didapat hanya peluang kerja di pabrik. Padahal